Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Irma dan rekan saya Risna Maulani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi audit saldo kas. Pengertian kas dan saldo kas. Kas merupakan aktiva atau aset perusahaan yang paling liquid dan paling rentan terjadi penyelewengan, penipuan, dan pencurian. Kas adalah alat pertukaran atau pembayaran. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi aset disebut sebagai kas, yaitu yang pertama harus siap digunakan setiap saat untuk melakukan pembayaran. Yang kedua harus bebas dari ikatan-ikatan apapun yang membatasi penggunaannya untuk melunasi kewajiban. Kas dapat disebut juga sebagai aktiva liquid atau cair. Karena sifatnya yang liquid, maka kas harus dilindungi dari kecurangan dan pencurian dengan prosedur-prosedur pengendalian untuk kas. Istilah kas dalam pengertian sempit dapat berarti uang tunai baik kertas maupun logam. Istilah kas dalam akuntansi meliputi yang pertama ada uang tunai, yang kedua simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan misalnya tabungan, simpanan dalam bentuk rekening koran, kartu kredit, dan sebagainya. Yang ketiga ada cek dan bill paid giro yang diterima dari pihak lain. Menurut PSAK nomor 2 tahun 2009, kas terdiri atas saldo kas, cash on hand, dan rekening giro demand deposit, sedangkan setara kas atau kas ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Selanjutnya, kas adalah satu-satunya akun yang termasuk dalam beberapa jenis siklus. Kas merupakan bagian dari siklus-siklus kecuali persediaan dan pergudangan. Kas sangat penting karena potensi terjadinya kecurangan dan juga karena kemungkinan terdapat kesalahan. Sementara audit saldo kas merupakan bidang audit yang terakhir dipelajari karena bukti yang diakumulasikan untuk saldo kas sangat tergantung pada hasil pengujian di dalam siklus lain. Saldo kas meliputi penerimaan di tangan yang belum disetor, kas di bank, pada rekening giro umum dan rekening tabungan, serta akun impres seperti kas kecil dan rekening di bank untuk gaji. Selanjutnya ada sifat siklus kas, terdiri dari 5 siklus. Yang pertama ada siklus pendapatan, yang kedua ada siklus pengeluaran, yang ketiga ada siklus pendanaan, yang keempat ada siklus investasi, serta yang kelima ada siklus jasa personalia. Selanjutnya ada tujuan audit saldo kas. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Materialitas, resiko, dan strategi audit. Tingkat volume transaksi menyebabkan tingginya resiko bauan siklus kas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan resiko bauan siklus kas. Antara lain, yang pertama tingginya potensi salah saji akibat volume transaksi yang tinggi. Yang kedua sifat kas paling liquid dan sangat diminati. Serta yang ketiga, kesempatan manipulasi dalam bentuk kitting maupun window dressing. Tingginya risiko bauan siklus ini menyebabkan banyaknya perusahaan memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian intern siklus kas untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Terisna Maulani. Baik, berikutnya yaitu pemahaman struktur pengendalian intern. Pemahaman struktur pengendalian intern siklus kas adalah pertimbangan lingkungan pengendalian, informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi, serta penafsiran risiko pemantauan dan aktivitas pengendalian. Yaitu ada lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, informasi dan komunikasi atau sistem akuntansi, dan aktivitas pengendalian.
Berikutnya yaitu fungsi-fungsi yang terkait. Yang pertama ada fungsi pencatatan piutang, yang kedua fungsi penerimaan piutang, 3 fungsi penyimpanan kas, 4 fungsi pembuat bukti kas keluar, kelima fungsi penyimpanan dana kas kecil, 6 fungsi akuntansi biaya, 7 fungsi akuntansi keuangan, dan kedelapan yaitu fungsi pemeriksaan internal. Pengujian pengendalian siklus kas. Yang pertama, ambil sampel bukti kas masuk. Kedua, ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar. Dan yang terakhir, ambil berita secara perhitungan kas. Pengujian substantif saldo kas, yaitu pengujian yang dilakukan pada atau dekat dengan tanggal neraca, antara lain yang pertama perhitungan kas di tangan, 2 pisah batas penerimaan kas, 3 pisah batas pengeluaran kas. Pengujian untuk mendeteksi lapping. Pengujian untuk mendeteksi lapping hanya perlu dilakukan apabila risiko pengendalian transaksi penerimaan kas adalah tinggi. Prosedur yang dapat dilakukan untuk mendeteksi lapping antara lain konfirmasi piutang dagang, yang kedua melakukan perhitungan kas secara mendadak, dan yang terakhir membandingkan detail penjurnalan penerimaan kas dengan detail slip deposit atau setoran ke bank harian yang terkait. Berikutnya yaitu pengauditan dana kas kecil. Nah, pengendalian yang dapat diterapkan untuk dana kas kecil antara lain, dana dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. Lalu, dana kas kecil hanya dipegang oleh satu orang. Kas dana tersebut dikunci dan disimpan dalam kotak yang aman meski tidak terpakai. Berikutnya, pengeluaran kas hanya diizinkan untuk jumlah yang relatif kecil dan adanya nota atau dokumen bernomor urut tercetak yang harus mendukung setiap pembayaran. Berikutnya yaitu dana kas kecil tidak dicampur penggunaan dan penyimpanan dengan dana untuk kegiatan lainnya, dan penggantian atau pengisian kembali dana harus berdasarkan resep kwitansi yang bernomor urut tercetak dan menelaah dokumen pendukungnya. Dan yang terakhir, apabila telah dibayarkan, setiap dokumen pendukung harus distempel atau dicap lunas atau paid untuk mencegah pemakaian kembali dokumen tersebut agar memperoleh penggantian kembali. Berikut pengauditan rekening di bank yang khusus dipakai untuk membayar gaji dan upah. Pembayaran gaji dan upah dapat dilakukan dengan cek yang dibebankan atas rekening tersebut. Sedangkan rekening tersebut harus terpisah dengan rekening lain perusahaan yang ada di bank. Yang pertama, pertimbangan pengendalian internal. Pengendalian internal atas rekening tersebut meliputi yang pertama, hanya seorang karyawan sebagai petugas pembayaran atau asisten bendahara mempunyai otorisa. Yang kedua, rekening tersebut khusus digunakan hanya untuk kegiatan pembayaran gaji dan upah. Yang ketiga, rekening gaji dan upah di bank harus direkonsiliasi setiap bulan secara independen. Dan yang terakhir, saldo rekening dijaga dan dikelola pada tingkat jumlah yang tetap. Ada juga di pengujian substantif. Nah, di pengujian substantif meliputi konfirmasi saldo rekening di bank, lalu menelaah rekonsiliasi yang dilakukan klien, dan yang terakhir penggunaan laporan pisah batas bank. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.